Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabar kalian? Di masa pandemi COVID-19 ini, gue doain semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Di video kali ini, gue akan bahas yaitu tentang bagaimana cara pembuatan SPT PPN di e-faktur 3.0 dengan posisi lebih bayar. Di sini sesuai dengan request dari Mas Purwanto Anto, yaitu tolong dibuatkan tutorial laporan SPT masa PPN dengan posisi lebih bayar. Drop it. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan juga, jangan lupa nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita update video baru, kalian mengetahuinya, lebih cepat mengetahuinya. So, untuk step awal, kalian bisa buka aplikasi e-faktur kalian, yaitu aplikasi e-faktur 3.0. Untuk teman-teman yang masih menggunakan e-faktur 2.2 atau versi yang sebelumnya, segera update karena di DJP Online sudah launching atau mengeluarkan e-faktur 3.0 dan sudah harus digunakan oleh setiap wajib pajak yang PKP. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih belum update e-faktur 3.0, kalian bisa lihat link di atas atau bisa lihat di video saya sebelumnya, yaitu tentang tutorial cara update e-faktur dari 2.2 ke 3.0. Guys, setelah kalian masuk ke aplikasi e-faktur kalian, nah di sini saya coba yaitu simulasikan untuk masa pajaknya, yaitu saya buat di masa 8, yaitu di klien saya itu dengan posisi lebih bayar. Kenapa terjadi lebih bayar? Lebih bayar itu sendiri berarti dikarenakan penjualan dan pembelian lebih banyak daripada penjualannya, jadi dengan posisi lebih bayar. Nah, di sini saya buat yaitu di masa 8. Di sini saya sudah posting ya, jadi sudah posting faktur pajak keluaran itu berapa dan faktur pajak masukan itu berapa. Terus kemudian kita lihat untuk bisa diubah. Kemudian setelah itu kita klik SPT, kita buka SPT. Buka SPT sudah. Kita bisa langsung ke menu lampiran induk. Nah, di sini dimana yaitu penjualannya yaitu kurang lebih 1M sekian. Terus kemudian dimasukannya yaitu 277. Jadi harus nilai pajak keluarannya itu 107 juta, sementara faktur pajak masukannya yaitu 277 juta. Jadi dengan ada kelebihan bayar senilai 169 juta 500 sekian. Oke, dengan posisi lebih bayar ini yang perlu kalian perhatikan jika posisi sobat pajak itu membuat PPN terus ternyata lebih bayar adalah di bagian 2H, di mana di bagian 2H yang kalian perlu checklist yaitu di bagian H PPN lebih bayar pada, nah di sini poin 1.1 kalian perlu checklist yaitu butir 2D, yaitu SPT bukan pembetulan. Nah, kalau memang pembetulan kalian ini ya tidak usah di checklist, katakanlah membuat pembetulannya lebih bayar, nah itu kalian tidak perlu checklist. Terus kemudian karena ini normal ya, bukan pembetulan, terus kemudian di 2.1 itu juga kalian perlu checklist PKP pasal 9 ayat 2 4 AB PPN. Terus kemudian diminta untuk, nah poin di sini yang perlu kalian perhatikan di sini adalah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, dimana di bulan 8 ini posisi normal dan ada kelebihan pajak, maka tersebut bisa diarahkan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Tapi kalau ketika sobat pajak misalnya di bulan, katakanlah sekarang kan untuk masa pajak periode bulan 9 ya, karena ini Oktober, ternyata ada pembatalan faktur pajak keluaran di masa Januari tahun 2019, Januari tahun 2020, maka kan akan terjadi lebih bayar. Nah, pada saat sobat pajak melakukan pembetulan, maka di sini kan ada nilai kelebihan bayarnya. Nah, sobat pajak bisa langsung lari ke bagian 2H. Nah, karena pembetulan, sobat pajak tidak perlu klik yang ini ya, yang butir 2D tidak perlu di checklist. Terus kemudian kalian checklist yang ini bagian
2.1. Terus kemudian ini otomatis di sini ada ya butir 2F nanti yang akan muncul atas pembetulan. Nah, terus kemudian diminta untuk karena terjadinya pembatalan faktur pajak itu di masa Januari, maka kita tidak perlu membuat faktur pembetulan di masa Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Kita bisa langsung dikompensasikan ke masa pajak. Jadi istilahnya dari Januari itu langsung lompat ke masa Oktober. Nah, di sini kalian tinggal tulis saja misalnya bulannya 09 terus kemudian tahunnya 2020. Ini jika posisinya pembetulannya sudah lebih dari berapa bulan, itu asumsi saya lebih enaknya kelebihannya berapa langsung dilemparkan ke bulan berikutnya. Nah, kalau misalnya dikompensasikan ke masa pajak berikut ke masa pajak ini poin 2, maka yang perlu kita isi adalah kalau di lampiran B2 ya, lampiran A2, AB, maaf, astagfirullahaladzim. Di situ di lampiran AB, untuk yang tadi dibetulkan ke masa pajak yang ditulis, kalian perlu perhatikan adalah di sini, dikompensasi kelebihan pajak karena pembetulan SPT PPN masa pajak. Nah, di sini kalian tulis. Karena tadi misalnya yang dibetulkan di masa Januari, kalian tulis 01 dan di sini tahun 2020. Nah, setelah dikasih tahun, nah terus kalau kemudian kalian tulis nilai kelebihan atas pembetulan di masa Januari itu berapa, kalian tulis di sini. Oke, terus kemudian kita lari ke induk lagi. Untuk kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, untuk pengisiannya setelah ini di checklist ya. Terus kemudian kalian simpan, saya skip. Terus kemudian untuk lampiran AB, yaitu di lampiran AB itu sendiri nantinya di bulan berikutnya, bukan di bulan yang sekarang, tapi di bulan September. Jadi kita buka untuk masa pajak Septembernya. Setelah itu kita lari ke lampiran AB. Jadi sobat pajak, ini tidak otomatis muncul. Kita harus diisi secara manual, yaitu ada di bagian 3. Di mana di bagian 3 tadi kan ada kelebihan pembayaran 169. Nah, pajak masukan lainnya yaitu kompensasi kelebihan pajak masa pajak sebelumnya. Nah, kita tulis di situ. Oke, jadi yang perlu perhatikan yaitu ini atas kelebihan pajak. Tapi gimana kalau misalnya ternyata sudah dilapor dan kelebihan pajaknya itu tidak dilaporkan? Nah, sobat pajak tinggal melakukan pembetulan, terus kemudian masukkan kompensasi masa PPN yang dari sebelumnya atau kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan yaitu di bulan apa gitu. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan yaitu tentang bagaimana cara pembuatan ISPT PPN dengan posisi lebih bayar ataupun bagaimana cara pembetulan PPN dengan posisi lebih bayar dan dikompensasikan kemana. Saya rasa itu. Untuk yang teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain juga loncengnya, dan kalian jika rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.